Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita dalami terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ada beberapa update dalam video kali ini. Yang pertama adalah kalau kita flashback kembali dari kasus ini, ternyata keterangan dari Marliana, kakak dari Vina ini, yang mengatakan bahwa dirinya ini baru datang ke polsek setempat pada 3 hari ya setelah kejadian Vina dan Eki itu untuk ngambil handphonenya Vina. Pada saat itu, Marliana mengambil HP-nya Vina itu di polsek dan ada 3 handphone yang ditunjukkan oleh penyidik atau polisi saat itu, dan Marliana hanya mengambil satu saja karena itu yang miliknya Vina. Pada saat datang, Marliana bersama dengan bapaknya juga mencurigai kenapa kok HP-nya Vina itu tidak ada goresan ataupun juga retak, bahkan lecet pun menurut mereka tidak ada. Nah, di hari yang sama juga diketahui terkait dengan adanya kesurupan. Karena pada malam harinya, setelah mereka pulang dari polsek sekitar jam 1 malam, Marliana itu dikasih tahu sama temannya yang katanya Linda itu lagi kerasukan, yang diklaim itu adalah kerasukan dari Vina. 3 hari setelah kejadian itu, artinya ini belum ada perubahan motif dari kasus Vina dan juga Eki, yang awalnya adalah laka lantas tunggal, kemudian berubah menjadi ada unsur pidana. Ini kalau kejadian tanggal 27, 28, 29, 30. Tanggal 31 Agustus 2016 tersebut adalah momen di mana para tersangka itu ditangkap. Dilaporkan juga hari itu, langsung dilakukan penangkapan semuanya. Jadi kita sudah mulai memahami nih apa yang terjadi pada Ibtu Rudiana dan juga ya dari tim-tim yang melakukan penangkapan saat itu. Malam harinya jam 1 malam, artinya sudah tanggal 31 dini hari ya, saya dan bapak datang dan diminta sama bapak waktu lagi Linda itu kesurupan, saya diminta untuk merekam. Rekaman itu saya kirimkan ke Pak Rudiana beserta dengan kejanggalan yang saya temukan di kantor polisi. Selain dari HP-nya Vina yang tidak ada lecet ataupun juga retak, juga foto-foto dari motornya Eki yang ditutupi dengan seng, dijelaskan bahwa tidak ada kerusakan sama sekali. Sebenarnya untuk keterangan ini tidak valid, maksudnya tidak reliable ya dari Marliana dan juga keluarganya. Mohon maaf karena kan mereka dari latar belakang yang tidak punya keekspertisan lah dalam hal mengecek hal-hal tersebut. Kalau dibilang motornya itu tidak ada lecet, ya kita tahu kan ya, ternyata kan dari samping itu ada goresan yang cukup panjang. Dugaannya adalah karena itu terkena separator, kemudian juga shock breaker-nya pun juga sudah nyaris patah. Artinya nggak punya ekspertis untuk menilai apakah ini beneran mulus atau tidak, karena cuma sekedar melihat dari luar. Begitupun juga HP. Ternyata kita ketahui kan menurut keterangan dari saksi terbaru dari timnya Kang Deddy, ya Ismail, yang bilang bahwa ya saya melihat karena malam hari itu Eki itu ngetril-ngetrilin motornya dan dengan memakai motor yang ugal-ugalan. Tapi dari kejadian ini kita bisa ngerti di mana keluarganya Vina ini begitu yakin dan sangat percaya dengan keterangan Linda pada saat kesurupan. Ibtu Rudiana yang lagi sedih juga mendengarkan keterangan tersebut, makanya di hari yang sama, sekitar siang hari atau pagi harinya, Ibtu Rudiana mendatangi polsek tersebut untuk ngecek motornya, kemudian melakukan penelusuran versi dari Ibtu Rudiana dan ketemu sama Aib dan juga Dede, cerita yang sudah kalian ketahui. Nah, jadi ini adalah bagian yang menurut aku adalah titik penting kenapa kasus ini berubah dari laka lantas menjadi adanya unsur pidana tersebut. Linda pun juga waktu aku cross check kembali keterangan di awal-awal ya, bahwa dia ini mengatakan ke Marliana bahwa buat mbaknya Vina itu jangan banyak bohong karena saya itu nggak pernah main ke rumahnya dia gitu, karena ada keterangan dari Marliana bilang bahwa Linda itu udah beberapa kali main ke rumah. Kita nggak tahu nih apakah lupa ada sosok yang lain lagi, tetapi poinnya yang disampaikan Linda di sini adalah begini, ini saya itu nggak mau difilmkan karena kan sebelum filmnya diviralkan itu kan sudah ada proses produksi ya, tapi kok Linda tidak mau difilmkan, kenapa dia kok sama ya reaksinya dengan Ibtu Rudiana? Kalau Ibtu Rudiana
kita bisa ngerti yang namanya orang tua gitu kan ya. Tiap orang kan punya dealing healingnya masing-masing. Kenapa Linda juga kesannya nggak mau gitu dia difilmkan juga. Makanya film itu tidak mendapatkan izin dari saya untuk menceritakan saya. Saya pun juga kesannya dia tuh kecewa kenapa rekaman dia kesurupan juga kemana-mana. Tapi kalau aku cross-check lagi, Linda itu ternyata dia tuh nggak ujuk-ujuk kesurupan loh. Karena apa? Nih ya, kalau aku cek kronologi keterangan Linda bahwa waktu saya dengar Vina dan Eki itu adalah karena memang heboh di sosial media, di kawasan Cirebon tersebut. Dan saya tuh cari tahu sama teman-teman. Memang dari awal dikatakan ini adalah laka lantas. Berita yang beredar di Facebook, kemudian di BBM. Terus dicek, dia mulai kepo, dia tanya sama beberapa teman-temannya yang kenal sama mereka, ini beneran Eki yang mana atau Vina yang mana? Oh ternyata beneran. Yang diketahui Linda adalah memang mereka pernah beberapa kali ketemu, tapi mereka tidaklah sedekat itu. Nah artinya apa? Kesurupannya Linda itu beneran bukan sama sekali dia tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Maksudnya gimana? Kalau Linda dia tidak mengetahui adanya peristiwa Vina tersebut, kan dia ngakunya tahu tentang kejadian tersebut sekitar pagi harinya ya, dan dia kesurupan malam harinya. Seandainya Linda nggak tahu ada kejadian Vina tersebut, tapi ujuk-ujuk langsung kesurupan, itu kan kita bisa mulai berpikir, wah kayaknya Linda punya kekuatan atau diberikan ya sixth sense lah atau indera keenam. Tetapi kan tidak seperti itu. Linda itu memang sudah tahu ada kejadian Vina dan Eki, dia kepo, bahkan dia pun juga mengaku sempat datang ke rumahnya Vina tapi tidak ketemu di mana tempatnya. Katanya ada ada alasan dia nggak tahu tempatnya di mana. Kemudian bahkan dia katanya mau kesurupan lagi atau lemes lah. Ada berbagai alasan di situ, tapi intinya dia tidak datang karena Vina kan berarti dimakamkan juga setelah tanggal 27-28 Agustusnya, berarti memang sudah dimakamkan karena kejadiannya kan di malam hari ya teman-teman. Nah artinya poinnya adalah Linda tuh ini tidak bermaksud untuk mengunderestimate kalian yang percaya dengan makhluk halus ataupun juga yang berhubungan dengan kearifan lokal seperti ini. Tapi secara logika aku nggak percaya, karena kalau Linda beneran nggak tahu sama sekali peristiwanya Vina, tiba-tiba kesurupan, aku baru mulai agak sedikit mungkin dia punya kespesialan. Tetapi kan dia memang sudah mengetahui ada peristiwa ini, terfikirkan dan sejenisnya. I hope you understand what I mean ya. Kemudian juga ada update terbaru dari Jutek Bongso dan juga Titin Prilianti yang merupakan dua di antara seratusan kuasa hukum untuk Sudirman dan juga 6 terpidana lainnya. Di sini dikatakan bahwa pada saat Kang Deddy Mulyadi ya, termasuk juga yang cukup banyak membantu dalam kasus ini, sudah menjenguk Sudirman. Dan pada saat setelah selesai menjenguk, akhirnya Bu Titin mengatakan bahwa Kang Deddy ini bersedia membantu untuk membiayai tes psikologi dan juga general check-up untuk Sudirman, karena setelah menjenguk dan ngobrol langsung, memang ada beberapa hal yang cukup unik karakternya. Kalau Jutek Bongso sih mengatakan bahwa kelainan atau keunikan lah ya Sudirman ini, dia itu terletak pada menerima informasi. Artinya apa? Dalam dia itu mengelola informasi yang didapatkan itu sangat lambat, dan juga orangnya gampang panik dan lambat dalam berpikir. Bahkan Bu Titin bilang, Sudirman itu kalau dipukulin tuh dia nggak bakal ngelawan, dia nggak bakal teriak, paling cuman diem aja dan menahan kesakitan. Itu adalah karakternya dia. Nah, rangkaian peristiwa Sudirman dengan 6 terpidana lainnya itu adalah sama. Makanya kita nggak tahu pada 4 September 2024 nanti hari Rabu di sidang PK ke-6 terpidana, apakah berkasnya Sudirman itu sudah bisa dijadikan satu atau belum? Karena memang baru beberapa hari lalu kan tim kuasa hukum Sudirman mendaftarkan untuk melakukan PK tersebut. Mudah-mudahan sih bisa bareng, karena agar lebih efisien aja semuanya, karena banyak materi yang sama dan rangkaiannya juga sama. Terkait juga dengan keterangan dari kakaknya Sudirman, Benny Indrayana,
dan juga adiknya ya, Lilis ya, itu kan mengatakan terkait dengan alibinya Sudirman. Mereka ini menurut aku adalah bagian yang sangat menguatkan. Alibinya Sudirman di malam kejadian itu, dia tidak bersama dengan terpidana lainnya karena Sudirman itu sedang di rumah, depan rumah bareng adiknya Lilis, kata Benny. Saya pun lagi di dalam rumah. Lilis pun mengakuinya. Memang saat itu kami cuma di depan rumah aja sampai jam 10 malam. Kami hanya main HP di depan rumah. Terus dia pulang dari rumah kakaknya Roni, dia dipanggil sama Jaya katanya untuk pinjam motor. Dan tiba-tiba ya setelah itu kami tahu katanya dia ditangkap polisi. Kami keluarga pun bingung dengan karakter Sudirman yang unik seperti itu, kok dia bisa langsung dijadikan tersangka saat itu. Karena jangankan melakukan hal yang seperti itu, ngerokok aja enggak loh dia, apalagi minum-minum dan sejenisnya. Kalau dari keterangan 6 terpidana lainnya lewat kuasa hukumnya mengatakan bahwa Sudirman itu ada dalam momen pada saat bersama dengan terpidana lainnya itu di rumahnya Kavi, putranya dari Pak RT Pasren ya, itu adalah di pagi hari tanggal 28 Agustus 2016. Jadi pagi-paginya sekitar 6:30 pada saat mereka bangun ada Sudirman di sana gitu, karena memang rumahnya Kavi sama Sudirman tuh cukup dekat, tetanggaan boleh dibilang, dan Sudirman cuma sekedar main doang. Pada saat malam harinya memang mereka mengakui tidak ada Sudirman dalam peristiwa minum-minum di warungnya Bu Nining namanya ya. Kemudian ke rumahnya Hadi, kemudian juga ke rumahnya Kavi pun tidak ada Sudirman dalam peristiwa tersebut. Saka Tatal pun juga kembali menyatakan terkait dengan proses PK yang dia pun juga sedang menantikan sidang PK keputusannya seperti apa. Kemungkinan besar hasil putusan untuk PK Saka Tatal ini pun juga akan disamakan dengan 7 terpidana lainnya karena rangkaiannya banyak yang sama, jadi agar efisien ya. Saya tuh gedek sama oknum-oknum, kata Saka Tatal. Kenapa saya itu dipaksa ngaku dengan cara yang sebegitu kejamnya padahal saya tidak pernah melakukannya. Aku yakin yang dilakukan oleh oknum tersebut bukan cuma ke Saka Tatal tapi juga ke terpidana lainnya. Ada satu hal juga komentar yang cukup menarik pada saat Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, yang kesannya ingin menyampaikan begini, bahwa sudahlah untuk para kuasa hukum atau masyarakat atau kita lah netizen yang terus mengawal kasus ini, nggak usah terlalu berharap bahwa kalau untuk menindak oknum-oknum pihak penyidik yang awal sampai terakhir, termasuk juga dengan Ibtu Rudiana, untuk dicari-cari kesalahannya, saya itu pesimis katanya. Saya pesimis bisa ditemukan kesalahan-kesalahan 8 tahun lalu. Lebih baik daripada ngurus itu, fokus kepada bukti-bukti baru untuk terpidana ajukan PK. Buat apa ada tim pencari fakta? Orang sudah diadili kok. Secara tersirat kesannya bahwa agak sulit untuk menyentuh orang-orang yang bersalah di 8 tahun lalu. Dugaannya adalah kepada ya awalnya para penyidik dan juga Ibtu Rudiana. Ya sudah, kesannya mau disampaikan adalah udahlah nggak usah terlalu fokus ke bagian tersebut, fokusin aja kepada terpidana agar mereka bisa bebas. Kesannya tuh pengen dibuat bahwa sama-sama paham lah, kita nggak usah ada yang diberikan konsekuensi. Kesannya kayak untuk kekuatannya hakim gitu. Kenapa kekuatan hakim itu yang aku bahas di sini? Karena yang namanya hakim, mau vonisnya itu ternyata terbukti benar atau salah, kalau seandainya salah gitu ya, itu hakim tidak bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata ataupun juga pidana. Kalaupun nanti terbukti akhirnya mereka bukanlah pelakunya, hakim bisa dituntut dong, nggak bisa. Maupun jelas-jelas itu salah, nggak akan bisa dilakukan permintaan pertanggungjawaban secara pidana ataupun juga perdata. Beda sama penyidik, teman-teman. Kalau penyidik itu ada konsekuensinya. Makanya kesannya ya mau disampaikan sini, ya udahlah, lupakanlah para penyidiknya. Fokus ke para terpidana. Apakah kalian setuju untuk bagian tersebut? Kalau aku sih tidak setuju ya. Harus ada orang yang bertanggung jawab juga, nggak cuma sekedar dibebaskan kalau mereka beneran tidak terbukti. Sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.